Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mustaqim dengan NIM 2025520007. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu array 1 dimensi, array 2 dimensi, terus record, terus array of record, sama file text. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang apa sih itu array 1 dimensi? Array 1 dimensi merupakan tipe data terstruktur atau buatan yang digunakan menyimpan banyak nilai atau data yang lebih dari satu dalam satu nama variabel. Contohnya seperti A. A ini adalah nama variabel array 1,5. Ini adalah panjangnya array. Seperti gambar di bawahnya ini, panjangnya array. Ini kan ada 5. Ini panjang sampai 5. Of integer. Of integer ini adalah tipe data. Di mana di array itu sendiri tipe datanya harus sama. Tidak boleh ada tipe data yang beda. Seumpama kita memiliki array dengan panjang array 5. Tapi di indeks ke 0 sampai indeks ke 2 itu berupa integer. Terus di indeks ke 4 sampai ke 5 itu adalah tipe data seperti string, varchar, dan lain sebagainya. Itu maka tidak bisa. Soalnya array itu hanya bisa menampung tipe data yang sama. Begitu. Lanjut ke cara pengisian data array. Cara pengisian data array cukup masukkan nama array kurung patah langsung ke indeksnya. Mau diisi indeks keberapa? Anggap mau diisi di indeks ke-1. Indeks 1 A kurung batah 1 indeks ke-1 diberi nilai 4. Maka array indeks ke-1 berisi nilai 4. Cara menampilkan cukup write nama array, indeks berapa, maka akan menampilkan isi dari indeks ke berapa yang Anda masukkan. Contoh operasi array 1 dimensi. Contoh operasi array 1 dimensi yang pertama yaitu menggunakan bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan data yang membandingkan data pertama dengan data setelahnya. Logikanya begini. A sama saya diberi nilai 5 dan B sama saya diberi nilai 2. Sama saya nilainya ini mau dipindah. A ini sama saya mau diisi 2 dan 5. Dan B ini sama saya mau diisi 5. Caranya itu menggunakan bubble sort. Tapi logika ini tidak bisa berjalan bila tidak ada variabel bantu. Kenapa butuh variabel bantu? Logikanya gini. Anggap saya mempunyai 2 gelas. Gelas pertama berisi susu, gelas kedua berisi air. Nah, sama saya mau ditukar. Gelas pertama yang isi susu sama saya mau diisi air. Dan gelas kedua yang awalnya berisi air sama saya mau diubah mau diisi susu. Nah, ini logikanya kalau sama saya langsung dituangkan itu gak mungkin. Malah ntar jadinya ngecampur. Bukan dipindah. Nah, secara lebih dengan mudah cara mudahnya itu kan cuma tinggal nambah gelas satu lagi kan. Sama halnya dengan ini, cuma tinggal nambah variabel bantu. Disitulah fungsinya variabel bantu. Saya ambil gelas satu lagi, gelas ketiga. Nah, sama saya isi susu dari gelas pertama, sama saya dipindah ke gelas ketiga dulu. Baru isi dari gelas kedua sama saya pindah ke gelas ke-1.
Dan isi gelas ketiga sama saya dipindah ke gelas kedua. Nah, sekarang hasilnya sudah bisa dipindah. Di awalnya gelas pertama berisi susu jadi berisi air, dan awalnya gelas kedua isi air jadi isi susu. Gitu. Logikanya sama seperti ini. Lanjut ke pemrogramannya. N ini array 5, N sama saya diberi nilai 5. 5 ini adalah panjangnya array. For i 0 to i n array min 2. Berarti indeks itu kan dimulai dari 0. Indeks 0, 1, 2, 3, 4. Kalau panjangnya 5 berarti kan indeksnya sampai 4. Ini min 2. Berarti sampai indeks ke 3. Iya, sampai indeks ke 3. Kan 5. Berarti indeks ke... sampai indeks ke 2. Enggak sampai indeks ke 3. Dan ini for J diisi I, di mana I-nya masih 0 plus 1, berarti J-nya berisi 1, to J sampai N-1. If jika data J atau jika data indeks ke 1 lebih kecil dari data I atau data indeks ke 0, maka tukar. Ini adalah logika yang ini, sama logikanya dengan ini. Maka ditukar. Coba kita masuk ke tabel kebenarannya. Di sini I bernilai 0, I-nya bernilai 0. Terus J bernilai 1. J-nya bernilai 1. Kita melihat indeks ke 1 sama indeks ke 0. Indeks ke 1 adalah 7, indeks ke 0 adalah 8. Pertanyaannya gini, apakah nilai dari indeks ke 1 lebih kecil dari nilai indeks ke 0? Jawabannya iya. Jika iya, maka ditukar. Indeks 0 berisi 7 dan indeks ke 1 berisi 8. Lanjut. Setelah melakukan penukaran, maka ini bakalan naik lagi ke for yang sini. Nilainya increment. Yang awalnya nilainya J itu jadi 1, maka menjadi 2. Jadi sekarang J-nya itu bernilai 2. Berarti perbandingannya dari apakah indeks ke 2 lebih kecil dari indeks ke 0. Coba kita lihat ke sini. Jangan lihat yang di atas. Sekarang sudah pindah ke sini. Kan sudah dipindahkan indeks ke 1 sama indeks ke 0 kan. Kita lihat indeks ke 0 kan 7. Dan indeks kedua 2. Iya. Indeks ke 2 lebih kecil dari indeks ke 0. Maka ditukar. Yang indeks ke 0 nilainya 2. Dan sekarang indeks ke 2 bernilai 7. Kita lanjut. Setelah melakukan penukaran, kita increment lagi. Increment lagi. Sekarang ini bernilai 3. Bernilai 3. Berarti kita lihat apakah indeks ke 3 lebih kecil dari indeks ke 0? Jawabannya tidak. Jika tidak melakukan apa-apa. Langsung ke atas lagi, masuk ke for lagi. Kita increment lagi menjadi 4. Dan apakah indeks ke 4 lebih kecil dari indeks ke 0? Tidak. Jika tidak, maka tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita naik lagi ke for.
melakukan increment. Maka sekarang dia bernilai 5. Karena 5 sudah melewati dari ini, n-1 sudah melewati, maka kita n4. Lanjut ke atas lagi, masuk ke 4. Sekarang i-nya bernilai 1. Karena increment, i-nya bernilai 1. I-nya bernilai 1. Sekarang masuk lagi ke 4. 4 ini 1 tambah 1 berarti 2. J-nya langsung bernilai 2. Dan ini terus melakukan seperti yang di atas. Sampai ini selesai. Sampai ini melewati. Sampai ini menjadi I4. Kalau I-nya 4 baru sini selesai. Tuh. Kita lanjut ke contoh kedua, yaitu menggunakan selection sort. Selection sort ini sama seperti bubble sort, yaitu cuma mengurutkan angka saja. Begitu. Cuma bedanya, kalau bubble sort itu setiap kita menemukan angka yang lebih kecil dari indeks I tersebut, maka langsung ditukar. Kalau di selection sort itu tidak. Di selection sort itu kita bakal melihat semua datanya itu sampai akhir dan mencari nilai yang terkecil, di mana itu nilai terkecil bakalan disimpan di variabel. Nanti setelah dicari semuanya, ditemukan nilai yang terkecil, disimpan variabel, terus ditukarkan ke indeks ke 0 dan seterusnya. Setelah indeks ke 0 sudah ditukar, kita lanjut ke indeks ke 1. Kita cari lagi yang terkecil, kita langsung tukarkan. Kalau sudah sampai selesai, kita tukarkan lagi ke indeks ke 1. Terus selanjutnya sampai tersusun mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Oh iya, kalian pasti ada pertanyaan. Ini apakah cuma dari yang kecil ke yang terbesar? Tidak, ini bisa dari yang terbesar ke terkecil. Cuma tinggal mengubah ininya saja. Ini kan ada simbol. Nah, simbolnya diubah. Cuma tinggal mengubah simbolnya aja. Bisa berubah dari yang terbesar ke terkecil, yang terkecil ke terbesar. Cuma tinggal mengubahnya itu. Tinggal mengubah simbol itu saja. Oke, kita masuk ke program selection sort. Ini sama seperti yang bubble sort. N diberi nilai 5. Berarti ini panjang array-nya. For I dikasih beri nilai 0. To I N min 2. Terkecil dinilai I, dimana I-nya sekarang masih 0. Kita lihat di tabel kebenarannya, yaitu I bernilai 0. Terus terkecil bernilai I, yaitu 0. Dan datanya di sini. Kita masuk ke programnya. For J terkecilnya 0 tambah 1 berarti J-nya bernilai 1. J bernilai 1. To J N min 1. If jika J indeks ke 1, jika indeks ke 1 nilainya lebih kecil dari terkecil, then maka nilai terkecil diisi J. Paham? Jadi gini, J bernilai 1. Kita lihat di sini, indeks ini. Indeks ke 0, apakah indeks ke 1 nilainya lebih kecil dari indeks ke 0? Iya. Jika iya, maka terkecil berisi indeks ke 1. Iya, kan ini 7. Apakah 7 lebih kecil dari 8? Iya. Jika iya, maka nilainya disimpan ke variabel terkecil. Nah, kok di sini simpannya 1, bukannya 7? Kan di sini 7. 7 ini adalah isi dari indeks tersebut. Nah, sedangkan variabel ini menyimpan indeksnya saja. Begitu.
Lanjut. Jadi yang terkecil sekarang 1 disimpan, habis disimpan, and if kita naik lagi ke if increment, sekarang j-nya jadi 2. Kita lihat di sini kita bandingkan apakah indeks kedua, nilai dari indeks kedua lebih kecil dari nilai indeks lebih kecil dari nilai variabel terkecil. Jika iya, maka variabel terkecil diisi indeks 2. Soalnya ini benar, apakah 2 lebih kecil dari 7? Iya, maka indeks 2 masuk ke variabel terkecil. Sekarang variabel terkecilnya bukan 1 lagi, tapi 2. Maksudnya 2 tuh indeks kedua, gitu. Kita lanjut, increment, masuk ke if, j-nya menjadi 3. J-nya menjadi 3. Terus kita lihat di indeks ketiga. Di indeks ketiga nilainya 9. Apakah 9 lebih kecil dari 2? 2 adalah indeks yang tersimpan di variabel terkecil, nilainya 2. Tidak. Jika tidak, maka di indeks terkecil tetap tersimpan 2. Terus kita naik lagi ke if j, sekarang j-nya bernilai 4. Kita lihat kita lihat indeks keempat yang nilainya 4 dan lihat di variabel terkecil. Kita bandingkan apakah nilai indeks keempat lebih kecil dari nilai indeks kedua? Tidak. Jika tidak melakukan apa-apa. Kita lanjut lagi ke if. If sekarang bernilai 5. Kita naik lagi ke for. Sekarang for-nya berisi 5. Dimana sudah melewati dari j n-1. Dimana sini kan 4. Sudah melewati dari 4. Maka kita n4. Setelah n4 kita melakukan penukaran. Kita tukar. Dimana tadi kan nilai terkecil itu ada di indeks kedua yang terkecil. Nah, sekarang yang terkecil masuk ke indeks ke 0. Jadi indeks ke 0 sekarang berisi 2 dan indeks 2 berisi 8. Setelah itu, setelah melakukan penukaran, kita naik lagi ke for yang di atas. Sekarang i-nya ini bernilai 1, yaitu increment, dan terkecilnya bernilai 1. Soalnya kan diisi nilainya i, dimana i tersebut sekarang bernilai 1 kan? Iya. Kita lanjut, terkecil bernilai 1. Sekarang j-nya masuk ke j itu bernilai 2. Seperti yang tadi, kita lihat indeks kedua. Apakah indeks kedua nilainya lebih kecil dari indeks ke 1? Tidak. Jika tidak, tetap kita di sini and if, terus naik lagi ke for, jadi increment ini menjadi 3. Kita lihat apakah indeks ketiga lebih kecil dari indeks ke 1. Indeks ke 1 yaitu 7. Tidak. Jika tidak melakukan apa-apa, kita masuk lagi ke for, j-nya menjadi 4. Sekarang j-nya keempat, kita melihat indeks keempat, apakah nilai indeks keempat lebih kecil dari indeks ke 1? Iya. Apakah 4 lebih kecil dari 7? Iya. Jika iya, maka kita simpan yang terkecil sekarang yaitu 4. Di sini 4. Salah ngetik saya. 4. Yang terkecil sekarang 4. Nah, habis itu kita naik lagi ke j. J-nya sekarang increment menjadi 5. Karena 5 sudah melewati n-1, maka kita melakukan penukaran. Langsung ke apa? Sekarang indeks 1 diisi nilai indeks keempat dan indeks keempat diisi nilai indeks ke 1. Dan begitu seterusnya sampai nyampe ke i-4.
sampai nyampe ke I4. Bukan I-4, maaf. Setelah itu kita masuk ke contoh ketiga, yaitu sequential sort. Sequential sort, yaitu metode pencocokan data yang akan mencari data terhadap data array secara satu persatu, mulai dari indeks awal sampai indeks akhir. Di sini saya memiliki data array sebanyak 10 data, mulai dari indeks ke 0 sampai indeks 9. Nah, masuk ke pemrograman, K ini adalah data yang saya cari, yaitu angka 5. Saya mencari angka 5 di di array saya. Nah, terus ini ada ketemu sama saya diisi nilai 0, soalnya belum menemukan angka 5 di array saya, belum menemukan. Kita masuk ke for I. I-nya sekarang berisi 0. I-nya 0. To I n panjangnya array min 1. Do if data I sama dengan K. Maksudnya tuh gini. Jika data di indeks ini sama dengan data di K, jika sama dengan yang dicari, maka ketemu berisi ketemu plus 1. Berarti ketemunya satu kali. Begitu. Coba sekarang kita baca. For I-nya berisi 0. To I n min 1. Do if jika data I sekarang bernilai 0. Jika data ke 0 yaitu 2 di indeks ke 0, apakah data ke 0, apakah data di indeks 0 sama dengan data di K? Tidak. Jika tidak, kita and if, naik lagi ke for. Sekarang I-nya menjadi 1 karena increment. Masuk lagi ke if, apakah indeks ke 1 nilainya sama dengan K? Tidak. Jika tidak, kita naik lagi ke for. Increment, indeksnya menjadi 2. Terus kita masuk lagi ke if, kita bandingkan apakah nilai indeks kedua sama dengan nilai K? Tidak. Karena tidak, kita naik lagi ke for, increment. Sekarang menjadi 3. Terus masuk lagi ke if, apakah nilai indeks ketiga sama dengan nilai K? Iya. Jika iya, maka ketemu diisi ketemu plus 1. Berarti ketemunya sekarang bernilai 1. Terus setelah bernilai 1, kita naik lagi ke for. I-nya sekarang menjadi 4. Kita lihat apakah masuk ke if, apakah nilai indeks keempat sama dengan nilai K? Iya. Jika iya, kita tambah ketemunya. Ketemu berisi nilai ketemu plus 1. Kan ketemunya tadi 1. Jadi 1 plus 1, 2. Sekarang ketemunya bernilai 2. Sudah ketemu angka 5 2 kali. Terus kita lanjut ke for lagi. For-nya sekarang menjadi 5. Terus ke if, apakah indeks kelima nilainya sama dengan K, dengan nilai K? Tidak. Jika tidak, kita naik lagi ke for. Begitu seterusnya sampai terakhir, yaitu terakhir sampai nilai I-nya 10. Jika nilai I-nya 10 sudah memenuhi di sini, sudah melewati dari n-1, maka kita N4. Setelah N4, kita masuk ke if, perkondisian. If jika ketemu lebih dari 0, then maka tampilkan data ketemu sebanyak data sebanyak 2 data.
Kenapa harus ketemu? Kan kita nulis variabelnya. Jadi ketemu 2. Ketemu ini berdaya 2. Berarti ini sebanyak 2 data. Nanti tabelnya itu begitu. Jadi kalau anggap seumpama tadi saya tidak menemukan data yang saya cari di array saya, anggap ya. Sama saya di sini dikasih 8. Saya tidak menemukannya sama sekali. Jadi pas di sini ini bakalan masuk ke else. Karena di perkondisian di sini gagal, langsung masuk ke else, langsung dicetak data tidak ditemukan. Begitu. Untuk array 1 dimensi cukup segini saja. Kita lanjut ke array 2 dimensi. Array 2 dimensi. Perbedaan array 2 dimensi dengan array 1 dimensi. Perbedaannya itu terletak pada ilustrasinya. Kalau array 1 dimensi itu cuma baris biasa saja, cuma baris lurus. Nah, kalau matriks 2 dimensi, kalau array 2 dimensi itu berbentuk matriks. Di mana bentuk matriks itu ada baris, ada kolom. Dan indeks untuk array 2 dimensi ini terdapat pada baris dan kolomnya. Pendeklarasian. Untuk penulisan array 2 dimensi itu sama seperti array 1 dimensi, cuma bedanya kalau array 1 dimensi itu cuma menyebutkan nama variabel, terus array indeks keberapa, indeksnya langsung indeks keberapa. Kalau di sini, kalau array 2 dimensi menyebutkan indeksnya, tapi indeksnya itu disebutkan 2 kali. Indeks pertama disebutkan yaitu indeks baris, dan indeks kedua itu menyebutkan indeks kolomnya. Nah, masuk ke contoh. Di sini array indeks baris 3 kolom 4 of integer. Ini saya mau membuat array 2 dimensi. Nah, cara pengisian datanya yaitu data, nama variabelnya, indeks pertama itu diisi nilai indeks dari baris, dan nilai indeks kedua yaitu nilai indeks dari kolom. Begitu. Sama dengan 3. Berarti indeks baris ke-0 dan indeks kolom ketiga diisi nilai 3. Yaitu di sini. Bernilai 3. Nah, untuk cara menampilkannya sama seperti array 1 dimensi, cuma bedanya yaitu tadi kita menyebutkan indeksnya itu 2 kali. Yang pertama indeks baris dan yang kedua indeks kolom. Contoh, write data, indeks pertama indeks baris, 2 indeks kedua berarti di sini. Enggak di sini. Baris di sini indeks kedua, terus kolom 0. Kolom ke-0 berarti sini. Berarti ini bakalan menampilkan angka 1. Nah, lanjut ke operasi array 2 dimensi. Untuk operasi pertama yaitu penjumlahan matriks. Syarat untuk penjumlahan matriks yaitu kolom dan barisnya harus sama. Jika kolom dan baris tidak sama, maka tidak bisa dilakukan penjumlahan matriks tersebut. Sebagai contoh, berarti foto tabel di sini. Ini saya mempunyai 2 tabel, tabel A dan tabel B. Dan tabel C sebagai hasil dari penjumlahan tabel A dan tabel B. Nah, untuk prosesnya yaitu begini. Tabel C baris ke-0, kolom ke-0 diisi hasil penjumlahan dari tabel A baris ke-0, kolom ke-0 sama tabel B baris ke-0, kolom ke-0, yaitu 5 ditambah 10, hasilnya 15. Dan begitu seterusnya sampai tabel C ini terisi semua. Untuk proses ini tidak efektif bila dilakukan saat ukuran matrik itu ukuran matrik yang besar. Itu tidak bisa, atau bisa tapi tidak efektif. Ya gimana ya? Masa kita mau hitung dengan ukuran matrik, anggap ukuran matriknya sampai 1000.
Gak mungkin kan kita hitung satu persatu. Jadi untuk mempermudah perhitungannya, di sini ada algoritma. Nah, algoritmanya begini, for i. For i-nya bernilai 0 di awal, tuh sampai i baris. Barisnya kan sini sampai baris 1, 2, 3. 3. Baris 3 min 1. Terus for j nilai awalnya yaitu 0, tuh sampai j kolom min 1. Kolomnya kan ini ada 3. 1, 2, 3 min 1. Berarti sampai kolom 2. Enggak, kolomnya itu ya sampai 2. Sampai 2, kolomnya sampai 2. Untuk lebih mudahnya kita lihat ke tabel algoritmanya saja. Mulai dari awal for i. I-nya sekarang bernilai 0. Bernilai 0 i-nya. Terus karena 0 belum melewati baris min 1, kita turun ke for j. Sekarang j-nya bernilai 0. Nah, j0 belum melewati kolom ini, kolom min 1, maka lanjut ke do c. Nah, operasinya di sini, pengoperasiannya c dalam kurung i itu jangan lupa i adalah baris, j itu adalah kolom. Begitu. I sekarang bernilai 0, maka I-nya 0. Terus J-nya sekarang 0. Nah, berarti tabel C, baris ke 0, kolom ke 0, diisi hasil penjumlahan tabel A dan tabel B di mana tabel A adalah baris ke 0, kolom ke 0, tabel B baris ke 0, kolom ke 0. Berarti kita lihat di sini. Tabel A baris 0 kolom ke 0 adalah 5. Tabel B baris 0 kolom ke 0 adalah 10. Ini dimasukkan ke tabel C baris 0 kolom ke 0, yaitu di sini. Masuk di sini jadi 15. Gitu. Setelah melakukan itu, kita naik lagi ke for J. Bukan N4 tapi naik for J dulu, for J. Kenapa gak for I? Kan di sini belum selesai. Kita masuk ke for J dulu, for J. J sekarang increment menjadi 1 yang awalnya 0 sekarang bernilai 1. Tuh sini belum melewati. Kalau belum melewati berarti kita do. Masuk ke proses yang tadi lagi. Sekarang I yaitu barisnya masih tetap 0 dan J yaitu kolomnya sekarang bernilai 1 sekarang. Nah, berarti sekarang mau mengisi tabel C baris ke 0 kolom ke 1 mau diisi dengan tabel A I baris ke 0 terus J baris ke 1 ditambah tabel B baris ke 0 kolom ke 1, yaitu lihat di sini aja 8 ditambah 5. Di tabel 1 baris ke 0 kolom ke 1 itu bernilai 5. Terus di tabel 2 baris ke 0 kolom ke 1 itu bernilai 5. Berarti 8 tambah 5 hasilnya 13. Nah, setelah itu setelah nilai dimasukkan ke tabel C, kita naik lagi ke for J. J-nya sekarang bernilai 2. Nah, karena 2 belum melewati kolom min 1, kita do. Masuk ke proses yang tadi, yaitu sekarang C. Sekarang kita mau ngisi tabel C baris ke I. I-nya masih tetap 0. Baris ke 0, kolom ke J. J-nya sekarang bernilai 2, berarti kolom kedua. Mau ngisi tabel C baris ke 0 kolom kedua. Mau diisi dengan hasil penjumlahan tabel A dan tabel B. Tabel A di baris ke 0 kolom kedua. Tabel B di baris ke 0 kolom kedua. Yaitu tabel A 3, tabel 2 12. 3 tambah 12 berarti 15. Jadi 15 sekarang masuk ke tabel C baris 0 kolom kedua.
Nah, setelah melakukan ini, sekarang kita naik lagi ke for J. Sekarang J-nya bernilai 3. Kita lihat. J itu sampai kolom min 1. Kan kolomnya itu ada 3. 3 min 1 berarti sampai 2. Nah, sekarang kan sudah lewat. Ini nilainya, sekarang J-nya bernilai 3. Sudah lewat. Berarti tidak melakukan ini lagi. Sekarang kita N4. Setelah N4, kita naik lagi ke for I. Sekarang I-nya yang increment. I-nya sekarang bernilai 1. Nah, setelah I-nya bernilai 1, kita do masuk ke for J. Nah, J-nya ini kita bernilai 0 lagi. Nah, dan melakukan proses ini lagi. Terus melakukan itu sampai selesai. Sampai I-nya ini menjadi 3. Kalau 3 kan sudah melewati baris min 1. Baris min 1 ini kan 2. Barisnya kan di sana ada 3. 3 min 1 berarti sampai 2. Gitu. Kalau I-nya sudah bernilai 3, maka proses ini selesai. Begitu. Oke, sekarang lanjut ke perkalian matriks. Nah, untuk perkalian matriks ini persyaratannya itu beda. Kalau di penjumlahan kan baris dan kolomnya harus sama. Kalau di perkalian matriks yaitu syaratnya banyaknya baris metrik pertama harus sama dengan banyaknya kolom matriks kedua. Berarti matriks, anggap gini aja. Banyaknya baris di tabel A harus sama dengan banyaknya kolom di tabel B. Begitu. Sama seperti gambar ini. Ini kan barisnya 3. Ini kolomnya 3. Nah, kan sama. Berarti ini bisa dihitung kalau begitu. Oke, sekarang masuk ke prosesnya. Prosesnya itu gini. C. Sama seperti penjumlahan. C. Nilai indeks pertama yaitu baris dan nilai kedua yaitu kolom. Berarti C baris ke 1, baris ke 0, kolom ke 0 berarti di sini, di 28 ini. Nah, 28 itu hasil dari mana? Hasil dari tabel A sama tabel B. Tabel A yang mana? Tabel A baris ke 0, kolom ke 0. Baris 0, kolom ke 0 yaitu 6. Hasil dari 6 kita tulis saja di sini. 6 dikali sama tabel B baris ke 0 kolom ke 0 berarti 4 kan ada di baris 0 kolom ke 0 berarti 6 dikali 4. Nah, 6 kali 4 terus di sini ditambah hasil dari 6 kali 4 ditambah tabel A dan tabel B di tabel A di baris ke 0, kolom ke 1, berarti 2. Terus 2 ini dikali sama tabel B baris ke 1, di sini baris ke 1, kolom ke 0, berarti 2. Nah, sekarang kita hitung 6 kali 4 yaitu 24. 24 ditambah 2 kali 2 yaitu 4. Berarti 24 ditambah 4 28. Nah, hasilnya sama enggak? Sama. Di sini di baris ke 0, kolom ke 0 di tabel C. Sama 28. Nah, begitu. Nah, setelah itu kita lanjut ke bawahnya. Sekarang kita mau ngisi tabel C kolom 0 baris 0 kolom ke 1 yaitu di sini yang 18. Nah, mau diisi hasil perkalian dari tabel A dan tabel B. Di baris ke 0 kolom ke 0 yaitu 6 sama kan seperti ini. 6 di sini, 6. Nah, tabel B di baris 0 kolom 1, baris 0 kolom 1, baris 0 kolom 1 yaitu 2. Berarti ini dikali 2. Nah, itu kita tambah hasil dari
Sekarang kita lihat tabel A baris 0 kolom 1. Baris 0 kolom 1 berarti 2. Sekarang kita tulis 2. 2 dikali dengan baris 1 kolom 1 di tabel B. Baris 1 kolom 1 berarti 3. Nah, sekarang kita hitung. 6 kali 2 itu 12 ditambah 2 kali 3 yaitu 6. Nah, sekarang 12 tambah 6 hasilnya 18. Hasilnya 18. Nah, berarti di tabel C baris 0 kolom 1 berisi 18. Benar gak? Benar. Gitu. Nah, cara ini kurang efektif. Sama seperti penjumlahan tadi. Cara ini kurang efektif bila ukuran matriksnya itu berukuran besar. Nah, sekarang saya mau menjelaskan algoritmanya biar kita gak usah susah-susah ngehitung sendiri gitu. Nah, ini algoritmanya. Di sini ada for i. I di awal bernilai 0 to i baris tabel A, baris tabel A min 1. Nah, baris tabel A di sini berapa? Baris tabel A min 1, baris yang ini. 6, 4, 3. Ini barisnya yang ke bawah. Nah, ini ada 3. Berarti kan di sini I-nya ini sampai 2. Kok 2 kan 3? Min 1. Berarti sampai 2. Begitu. Kita masuk ke for J. J di awal bernilai 0 sampai J kolom B, kolom tabel B. Kolom tabel B itu berapa? Kolom di tabel B yaitu ada 3 juga. Ini kolomnya yang melintang ini 4, 2, 5. Ini yang dimaksud dengan kolom. Kolomnya ada 3 sampai min 1. Berarti J-nya ini sampai 2. Nah, lanjut do JML jumlah 0. Nah, jumlah ini apa ya? Ini jumlah JML, ini variabel jumlah bernilai 0. Nah, lanjut ke for K. Sekarang K di awal itu bernilai 0 sampai K bernilai kolom A, kolom tabel A. Kolom tabel A ada berapa? 2 kolomnya. Nah, kolom tabel A min 1 berarti sampai 1 di sini. Nah, berarti K-nya ini maksimal sampai 1. Setelah 1 naik ke for atas. Nah, setelah melakukan itu, nanti perhitungan di atas bakalan dijalanin di sini. Bakalan diproses di sini. Nah, gimana prosesnya? Ayo kita baca di tabel algoritmanya. Mula-mula, ini awalnya I bernilai 0, J bernilai 0, JML bernilai 0, K bernilai 0, maka JML sini. JML yang sini. JML. Oh, enggak, di sini saja. Ya, di sini. JML di sini. Nah, JML prosesnya JML 0 kan 0, JML yang sini yang kedua. JML berisi JML. Nah, JML kan bernilai 0 berarti JML berisi 0 ditambah tabel A kan ini A. Tabel A I ini sekarang bernilai 0 berarti tabel A baris ke 0 K K-nya bernilai 0 berarti tabel A baris 0 kolom ke 0 dikali B tabel B K K-nya sekarang bernilai 0 berarti tabel B baris ke 0 J-nya sekarang bernilai 0. Nah, berarti dibaca gini, JML berisi 0 ditambah tabel A baris ke 0 kolom ke 0 dikali tabel B baris ke 0 kolom ke 0. Nah, setelah itu kita naik ke sini. For sini.
Nah, sekarang for-nya nilai ke for K. Nah, K-nya kan awalnya bernilai 0. Sekarang K-nya bukan 0 lagi, tapi bernilai 1. Nah, K sekarang bernilai 1, belum melewati kolom A-1 kan, belum melewati. Berarti melakukan proses ini lagi. Nah, proses ini lagi, JML. Nah, jangan lupa yang tadi. Tadi kan JML-nya 0. Nah, sekarang JML sudah terisi yang ini. Nah, yang ini disimpan di sini JML tadi. Nah, sudah terisi yang ini. Nah, JML kalau baris ke 0, kolom ke 0 dikali baris tabel B, baris ke 0, kolom 0 ditambah. Nah, sekarang masuk ke pertambahannya. Ditambah baris ke ditambah tabel A. Tabel A yang dimana barisnya tuh I-nya sekarang masih 0, berarti tabel A baris ke 0, K-nya sekarang sudah 1, berarti ditambah baris A, ditambah tabel A baris ke 0 kolom ke 1 dikali tabel B baris ke K sekarang baris 1, berarti baris ke 1 terus kolom J-nya bernilai 0, berarti ditambah tabel B baris ke 1 kolom ke 0. Nah, berarti kita hitung di sini. Kita lihat di tabel A baris ke 0 kolom ke 0 itu nilainya berapa? 6. Nah, lanjut 6 dikali tabel B baris ke 0 kolom ke 0 itu berapa? 4. Berarti 6 dikali 4 hasilnya 24. Nah, kita simpan dulu 24. Nah, sekarang kita hitung ini. Tabel A baris ke 0 kolom ke 1 itu berapa? 2. Terus itu dikalikan dengan tabel B baris ke 1 kolom ke 0. Nah, baris 1 kolom 0 itu berapa? 2. Berarti 2 dikali 2, 4. Nah, sekarang kita ambil lagi yang tadi disimpan. 24 ditambah 4 hasilnya 28. Berarti bentar dulu. Kita nilainya jangan masukkan dulu. Jangan masukkan ke tabel C dulu nilainya. Nah, kan nilainya sudah ketemu ini berapa. Kita naik lagi ke for K. Nah, for K, K-nya sekarang bernilai 2. Dimana 2 sudah melewati kolom A-1 sudah melewati, berarti kita N4. Setelah N4 baru kita nilainya masukkan ke tabel C. Ini C, I-nya sekarang berapa? I sekarang masih 0, berarti tabel C baris ke 0 J-nya sekarang berapa? 0, berarti tabel C baris ke 0 kolom ke 0 diisi oleh JML, dimana JML-nya sudah berisi 28. Nah, sekarang di tabel C baris ke 0 kolom 0 berisi 28. Begitu. Nah, setelah itu setelah melakukan ini kita N4. Setelah N4 kita naik ke for J. Sekarang J-nya bernilai 1, bukan 0 lagi. Karena kan sekarang J-nya tuh increment. Berarti awalnya 0 jadi 1 sekarang. Naik lagi sekarang jadi 1. Nah, setelah itu kita do JML bernilai 0. Sekarang JML-nya 0 lagi, bukan berisi yang tadi. Sekarang JML-nya 0 lagi. Yang isi yang tadi itu hilang, sudah dimasukkan ke tabel C kolom ke baris ke 0 kolom ke 0, sudah dimasukkan ke sana. Nah, sekarang JML-nya bernilai 0. Masuk lagi ke for K. Sekarang K-nya 0 lagi. Nah, K-nya bernilai 0 lagi. Nah, setelah K-nya bernilai 0 lagi, kita masuk ke JML. JML bernilai JML, berarti di sini JML bernilai 0 ditambah A, ditambah tabel A, dan terus ditambah tabel A dikali tabel B. Nah, tabel A baris ke I-nya jangan lupa I-nya masih 0, belum increment. Berarti tabel A baris ke 0 kolom K.
K-nya berapa? 0. Berarti tabel A baris ke 0 kolom ke 0 dikali tabel B baris ke 0 kolom ke J. J-nya berapa? J-nya sekarang 1, bukan 0 lagi tapi 1. Berarti tabel B itu baris ke 0 kolom ke 1 sekarang. Nah, hasilnya ini kita simpan ke JML. Nah, setelah disimpan ke JML, nah ini di sini. Nah, ininya disimpan ke sini, disimpan ke JML. Sekarang JML menyimpan nilai ini. Nilai mana itu? Nilai yang ini disimpan sama JML-nya. Nah, setelah itu kita naik lagi ke for K. Sekarang K-nya bernilai 1, bukan 0 lagi, increment, jadi 1. Nah, bernilai 1 kita do, masuk ke JML lagi, JML diberi nilai JML. Nah, nilai JML yang ini masukkan ke JML di sini. Berarti JML diberi nilai A. Diberi tabel A baris ke 0 kolom ke 0 dikali tabel B baris ke 0 kolom ke 1 ditambah. Nah, tambah ini yang baru. Ditambah tabel A baris ke I-nya 0 baris ke 0 kolom ke K. Sekarang K-nya 1. Berarti tabel A baris ke 0 kolom ke 1 dikali tabel B baris ke 1 kolom ke 1 sekarang. Ini. Nah, setelah itu kita lihat di atas. Tabel A baris ke 0 kolom 0 itu berapa? 6. Terus tabel B baris ke 0 kolom ke 1 itu berapa? Baris ke 0 kolom 1 yaitu 2. Berarti 6 kali 2, 12. Kita simpan dulu 12. Nah, sekarang yang penjumlahan ini di sininya, sebelahnya penjumlahan. Tabel A kok baris ke 0 kolom ke 1 itu berapa? Baris ke 0 kolom ke 1 yaitu 2. Nah, dikali sama tabel B baris ke 0 kolom ke 0, baris ke 0 kolom ke 1, baris ke 0 kolom ke 1 yaitu 2. Berarti 2 kali 2 4. Nah, sama yang tadi kita ambil lagi yang 12, 12 tambah 4 hasilnya 18. 12 tambah 4 16. 12 kali 4 hasilnya 16. Kok 16 di sini? Bentar. Tabel B kolom ke 1 baris 1. Oh, 3. Maaf, berarti 2 dikali 3. Hasilnya 6. Berarti 12 ditambah 6. Hasilnya 18. Nah, 18 kita simpan dulu. Masukkan ke JML. Berarti JML sekarang bernilai 18. JML-nya bernilai 18 sekarang. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke for K. K-nya sekarang bernilai 2. Nah, K2 ini sudah melewati K, kolom tabel A-1 sudah melewatin itu, berarti kita N4. Setelah N4 kita masukkan ke tabel C. Masukkan ke tabel C yang mana? Tabel C baris ke I-nya masih 0, baris ke 0. Terus kolom J-nya 1. Berarti masukkan ke tabel C baris ke 0 kolom ke 1, masukkan ke situ, masukkan nilai 18. Nah, begitu. Dan begitu seterusnya sampai I-nya ini bernilai baris A. Baris A itu di tabel A barisnya ada 3 sampai bernilai 3. Ya, di sini sampai bernilai 3 sampai I3. Kalau sudah I3 di sini N4 dan selesai. Gitu. Cukup segini untuk array 1 dimensi dan 2 dimensi. Kita lanjut ke pembahasan record. Sebelum masuk ke pembahasan record, di sini ada sedikit materi, yaitu kelemahan dari variabel yang dideklarasikan menggunakan tipe data array adalah beberapa data yang dimasukkan harus memiliki jenis atau tipe data yang sama. Hal ini akan menjadi masalah apabila beberapa data yang akan dimasukkan memiliki tipe data yang berbeda. Misalkan data mahasiswa
yang terdiri dari beberapa tipe data yang berbeda seperti name integer, nama string, jenis kelamin boolean. Ketiga data tersebut tidak mungkin dimasukkan ke dalam satu variabel dengan tipe data array karena memiliki tipe data yang berbeda, sehingga diperlukan tipe data buatan yang disebut dengan record. Nah, jadi intinya tuh gini, array hanya bisa menyimpan data yang tipe datanya itu sama, dan tidak bisa menyimpan data yang tipe datanya tidak sama. Nah, di sini ada record yang bisa menyimpan data meskipun tipe datanya tidak sama, gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk record. Record adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan beberapa data yang berbeda jenis dalam satu variabel. Setiap data di dalam record disebut field atau atribut. Record digunakan ketika suatu objek memiliki beberapa informasi yang saling berhubungan. Misalnya, data mahasiswa yang terdiri dari name, nama, dan IPK. Deklarasi record. Nama record, titik 2 record, nama feed 1, tipe data 1, feed 2, tipe data 2, feed 3, tipe data 3. Untuk nama feed 1, 2, 3 ini bebas, ini bisa jadi lebih dari 3 atau 1, 2 gak apa-apa, tergantung kebutuhan. Nah, terus di bawahnya nama variabel, nama record. Contoh, data MHS, record, name, integer, nama, string, IPK, real. MHS, nomor 2, data mahasiswa. Cara input untuk memasukkan data dan cara mencetak atau menampilkan data di record sebagai berikut. Memasukkan data. Cara memasukkan data di record, cukup panggil nama recordnya. Ini kan di sini nama recordnya itu MHS. Kita tulis MHS titik, MHS titik, terus nama feednya. Feednya apa? Gitu. Seperti ini. MHS titik feed 1. Feed 1 kan biasanya name. MHS titik name. Baru diisi sesuai tipe datanya. Kan di sini integer, kita tulis angka bulat 2025-52007 gitu. Dan begitu seterusnya ke feed 2, feed 3 sesuai tipe datanya. Nah, sekarang masuk ke pencetakan. Nah, cara cetak dan menampilkan data di record. Cukup kita gunakan write buka kurung MHS titik name atau nama feednya, tutup kurung titik 2. Nah, contoh record biodata mahasiswa. Nah, jika kita tampilkan, nah record itu berbentuk seperti tabel ini. Kalau array kan gak bentuk seperti ini, array bentuk lurus saja seperti yang pembahasan sebelumnya itu. Nah, kalau record ini berbentuk tabel seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan array of record. Array of record adalah kumpulan beberapa record yang disimpan dalam sebuah array. Jika record digunakan untuk menyimpan satu objek, maka array of record digunakan untuk menyimpan banyak objek yang memiliki struktur data yang sama. Nah, masuk ke deklarasi. Pendeklarasian array of record data ini, untuk deklarasinya kurang lebih sama seperti record, cuma beda di bawahnya. Di bawah kalau di record itu nama variabel terus nama record.
Nah, kalau di sini ini nama recordnya, terus array pendeklarasian panjang arraynya sampai index keberapa. Nah, cara input memasukkan data dan cara mencetak atau menampilkan data di array of record sebagai berikut. Memasukkan data. Memasukkan datanya di sini menggunakan perulangan for n5. N5 itu berarti array-nya sampai 5, berarti sampai indeks kelima. Nah, for i nilai awal 0 sampai i n-1, berarti sampai 4, berarti 0, 1, 2, 3, 4. Nah, void masukkan ketikan name mahasiswa ke i di titik 2. Nah, i nya berapa? Berarti ini ketikan nim mahasiswa ke i nya sudah berapa? 0, berarti ke 0. Ketikan nim nya, kita masukkan nim nya, terus nim nya ke read, masuk ke mhs.name datanya langsung, terus turun lagi ke bawah, ketikan nama mahasiswa ke i ke 0, i ke 0 sekarang kan ya. Terus setelah mengetikkan namanya, kita di read inputannya itu masuk ke mhs.nama dan begitu terus seterusnya. Nah, setelah sini kita naik lagi ke for sampai ke i nya ini bernilai 5. Kalau ini sudah bernilai 5, kita end for, berarti selesai. Nah, cara mencetak menampilkan data. Cara mencetaknya itu menggunakan perulangan juga, sama seperti memasukkan datanya. Kita mulai dari for i dari awalnya 0 sampai i n-1, void data mahasiswa ke i, berarti data mahasiswa ke 0. Data mahasiswa ke 0 apa? Nah, ntar bakalan ditampilkan di sini name mhs.name, terus nama mhs.nama, nilai mhs.ipk. Terus kita tampilkan semua di sini, melakukan perulangan sampai i nya ini bernilai 5. Kalau sudah bernilai 5, kita end for dan selesai. Nah, nanti kalau sudah tampil, itu tampilannya bakal seperti ini, bakal tampil model seperti ini tampilannya. Nah, jadi kesimpulan dari array of record itu gini. Record itu kalau kita ilustrasikan, anggap ya ada sebuah kereta. Nah, record ini adalah gerbong-gerbong kereta itu, dan array-nya itu adalah kereta tersebut sama gerbongnya. Nah, situ anggap gini, ada kereta memiliki 5 gerbong. Gerbong pertama isinya ini, gerbong pertama. Gerbong utamanya isi name, nama, IPK. Dan gerbong kedua sama, isinya sama semuanya kayak gitu. Sekarang kita bahas file text. Apa itu file text? File text merupakan kumpulan byte-byte yang disimpan dalam media penyimpanan, berisi data karakter ASCII yang jumlahnya tidak tentu dan dapat ditambah atau dikurangi jika dibutuhkan. File text memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: berisi data karakter ASCII, tip 2, tipe record. Tiap record boleh memiliki panjang yang bervariasi. 3. Setiap record diakhiri tanda EOL, end of line. 4. Setiap file diakhiri tanda EOF, end of file. 5. Hanya dapat diakses secara sekuensial atau berurutan.
6. Isi filenya dapat dilihat oleh perintah dostype atau editor teks. Untuk menambahkan data ke dalam file teks dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Mendeklarasikan variabel file dilakukan dengan sintak berikut. Nama variabel, (2) teks, (koma). 2. Menghubungkan variabel file dengan nama file dilakukan dengan sintak berikut. Async nama variabel, nama file, (koma). 3. Membuat file teks akhir dilakukan dengan sintak berikut. Read nama variabel, (koma). Menu 4. Menulis ke dalam file teks dilakukan dengan sintak berikut. Read nama variabel, data 1, data 2, dan seterusnya sampai data ke n, (koma). Menutup file teks dilakukan dengan sintak berikut. Close nama variabel, (koma). Baik, sekian penjelasan array 1 dimensi, array 2 dimensi, record, array of record, dan file teks dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.